Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan atau merespon kembali buku Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Muhtar As-Sidawi yang mengkritik ya terhadap buku Ustadz Abdul Somad 37 masalah populer. Langsung saja ke bantahan yang kedua di halaman 21 ya. Di sini untuk tanggapan bantahan yang kedua ini tentang masalah tafwid. Karena memang Ustadz Abdul Somad mengklaim, bukan hanya Ustadz Abdul Somad ya, banyak dari ulama ahli sunnah wal jamaah baik Asy'ari, Maturidi dan Hambali ya, 3 ikon ahli sunnah wal jamaah ya, itu menjelaskan bahwa metode salaf itu adalah metode tafwid. Sedangkan menurut Ustadz Abu Ubaidah, ulama salaf itu bukan menggunakan metode tafwid, tetapi mereka menetapkan ayat-ayat itu secara tekstual ya, isbatul ma'na zahir, ditetapkan makna tekstualnya, wa tafwidu kaifiyah, tetapi yang ditafwid atau yang diserahkan itu makna zahirnya. Kemudian bantahan yang kedua yaitu tentang akar masalahnya ya, dari perbedaan para ulama memahami ayat sifat, yaitu apakah ayat-ayat sifat itu masuk ayat muhkamat atau ayat mutasyabihat ya. Sedangkan Ustadz Abdul Somad jelas ya mengikuti para ulama ahli sunnah wal jamaah, baik dari sebagian Asy'ariyah ya, Asy'ariyah yang memang mereka yang menggunakan metode tafwid ya, bukan metode ta'wil, atau Maturidiyah juga sama, dan yang paling getol ya yaitu dari Hanabilah mengatakan bahwa ayat-ayat sifat itu termasuk ayat mutasyabihat. Sedangkan menurut penulis ayat sifat itu tidak jelas apakah dia masuk ke muhkamat atau mutasyabihat, tetapi yang jelas mereka membantah bahwa ayat-ayat sifat itu ayat mutasyabihat, bukan ayat mutasyabihat. Nah, baik. Kemudian di sini beliau mengatakan ya alasan kenapa ya ayat-ayat sifat itu tidak masuk ke dalam ayat-ayat muhkamat, karena para ulama seperti ahli tafsir seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Jauzi ya, ketika memaparkan ayat mutasyabihat dan muhkamat, mereka tidak masukkan ayat-ayat sifat ke dalam ayat mutasyabihat. Termasuk juga Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Haris Al-Muhasibi juga sama ya, tidak memasukkan ayat sifat di dalam ayat mutasyabihat. Ini dua bantahan tentang tafwid wa ayatul mutasyabihat. Baik, bantahan pertama mungkin saya akan fokus ke yang kedua dulu ya, karena memang itu akar permasalahan tentang menyikapi ayat sifat. Bantahan beliau, tidak adanya ulama salaf dan ulama tafsir yang menyatakan ayat sifat ke dalam ayat mutasyabihat ini jelas sangat keliru. Kenapa dikeliru? Yang pertama, bila kita baca kutipan-kutipan ya, Imam At-Tabari, Imam Jauzi, Imam Ibnu Katsir serta Imam Asy'ari dalam Maqalatul Islamiyah atau Islamiyin, mereka bukan hanya tidak memasukkan ayat sifat ke dalam ayat mutasyabihat, namun mereka juga tidak memasukkan ayat sifat ke dalam ayat muhkamat. Karena memang nukilan-nukilan dari ulama salaf itu tidak memberikan contoh ayat tersebut. Yang ada seperti nasi wal mansuh, kemudian ayat-ayat halal wal haram wal qisah. Ayat sifat itu tidak disebut. Maka jika Ustadz Abu Ubaidah tahu bahwa para ulama tidak memasukkan ayat sifat ke dalam ayat muhkamat ya,
namun sengaja tidak menjelaskannya, maka sikap seperti ini termasuk sebagai manipulasi informasi atau kesengajaan menyembunyikan fakta. Dalam konteks logika, sikap Ustadz Abu Ubaidah ini dapat disebut sebagai policy of suppression of evidence atau kesalahan menyembunyikan bukti. Jadi ini ya. Jadi yang jelas Ustadz Abu Ubaidah itu tidak memaparkan bahwa ayat sifat juga tidak masuk ke dalam ayat muhkamat, karena memang tidak dijelaskan. Yang kedua, bila kita teliti dan menelaah dengan baik, maka sebenarnya klaim Ustadz Abdul Somad itu benar bahwa ayat sifat adalah ayat mutasabihat, sebab sesuai dengan karakter yang disebutkan oleh para ulama tentang karakter ayat mutasabihat. Di antara karakter ayat mutasabihat yang disebutkan oleh para ulama adalah ya yang dinukil oleh Imam Ibnu Jarir, Imam Ibnu Katsir, Imam Jauzi, Imam Asy'ari, dan banyak juga para ulama yang menjelaskan bahwa Anda sebutkan diantaranya Imam Abu Hasan al-Asy'ari ya, di dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin beliau mengutip Imam besar Al-Iskafi. Beliau berkata, ayatul muhkamat allati la ta'wila laha ghairu tanziliha wala yuhtamalu zahiruha al-wujuhu al-muhtalifah wala yahtamilu zahiruha al-wujuha al-muhtalifah. Ayat-ayat muhkamat itu adalah ayat yang tidak ada kemungkinan takwil dan hanya memiliki satu makna saja, yaitu makna tekstualnya. Wal mutasabihat wahya ayatun allati yuhtamalu zahiruha bisam'i al-ma'ani al-muhtalifah. Sedangkan ayat-ayat mutasabihat adalah ayat yang memiliki banyak makna. Kemudian Imam Az-Zawji juga menjelaskan dalam tafsirnya, wasadisu annahu mahtamala minat ta'wil wujuhan. Ayat-ayat mutasabihat itu adalah ayat yang dimungkinkan bisa untuk ditakwil karena memiliki banyak makna, sebagaimana kutipan beliau kepada perkataan Imam Ibnu Al-Anbar, ulama salaf Al-Anbari, al-muhkamu mala yahtamilu ta'wilat wala yuhfa ala mumayyiz wal mutasyabih alladhi ta'tawiruhu ta'wilat. Ya. Sehingga kalau kita lihat ya, ayat istawa, nuzul, yad, ain dan sebagainya, ayat-ayat sifat itu merupakan ayat-ayat yang memiliki banyak kemungkinan makna dan ayat yang memiliki ruang untuk ditakwil. Kalau kita perhatikan ya, karakter ini di ayat-ayat sifat, maka jelas ayat-ayat sifat itu masuk ke dalam ayat yang mustasabihat, walaupun para ulama tidak mencontohkan ayat itu gitu. Tetapi karakter ayat mutasabihat itu melekat di ayat-ayat sifat. Dan bila kita ya buka kitab-kitab para ulama, kitab-kitab akidah ya, bahkan akidah-akidah yang menjadi rujukan Salafi Wahabi, seperti kitabnya Imam Ibnu Jamanin, dalam kitab akidahnya beliau membahas akan ucapan para ulama bahkan sahabat dalam mendalami ayat mutasabihat, kemudian masuk bab ayat-ayat sifat ya. Jadi ketika membahas ayat sifat di dalam kitab Ibnu Jamanin ya, beliau mendahulukan dulu ya pembahasan tentang karakter atau harus menjauhi ayat-ayat mutasyabihat. Secara tidak langsung di sini Imam Jamanin memasukkan ayat-ayat sifat itu ke dalam ayat mutasabihat. Kemudian Imam Abu Usman As-Sabuni dalam kitab akidahnya ada Akidah Ahli Hadis, beliau menjelaskan bahwa ayat sifat itu masuk ke dalam ayat mutasabihat. Kemudian Imam Ibnu Aqil Al-Hambali dalam kitabnya Al-Wadi fi Ushul Fiqh juga sama. Kemudian Qadi Abu Ya'la ya, kitab tokoh besar Hambali, dalam kitabnya Ibtalut Ta'wil, beliau juga memasukkan ayat-ayat sifat ke dalam ayat mutasabihat.
Dan Imam Ibnu Qudamah dalam 3 kitabnya, Lum'atul I'tiqad, Jamut Ta'wil, dan Raudhun Nazir, mungkin dan di kitab-kitab yang lain yang belum saya baca, bagaimana beliau begitu kuat membela manhaj tafwid dan menyatakan bahwa ayat sifat masuk ke dalam ayat mutasyabihat. Bahkan Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan dengan tegas menyatakan bahwa ayat-ayat sifat itu ayat mutasyabihat. Beliau mengutip, minal mutasyabih ayatus sifat, ya, walibnil lubbaan piha tasnif mufrad, seperti nahu ar-rahman ala arsista wa kullu syai'in halikun illa wajha dan sebagainya. Itu jelas sekali ya, Imam Suyuti menjelaskan bahwa ayat-ayat sifat itu masuk ke dalam ayat mutasyabihat. Kemudian bantahan kedua dari Ustadz Abu Ubaidah yaitu tentang apakah metode tafwid itu bukan metode salaf? Sebenarnya dalam memahami ayat sifat, para ulama salaf tidak menjelaskan metode apa yang mereka gunakan. Apakah metode takwil atau tafwid, isbatul makna zahir? Tidak ada ya, tidak ada. Tetapi kadang ada ayat-ayat sifat itu yang ditakwil oleh para ulama salaf. Ya, beberapa ayat sifat itu jelas ditakwil oleh ulama salaf, itu yang tidak bisa dipungkiri. Sedangkan sikap-sikap yang lain seperti sikap Imam Malik, Imam Syafi'i yang tidak menjelaskan tafsirnya dan tidak menjelaskan maknanya, apakah mereka itu menetapkan makna zahirnya ataukah apa yang dianggap oleh Ustaz Abdul Somad, dia menyerahkan maknanya kepada Allah tetapi tetap mengimani dan menetapkan ayat-ayat sifat. Itu ya jadi bahasan ya. Namun yang ada dalam maka para ulama seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, mayoritas Hanabilah, mereka menganggap sikap-sikap ulama yang menyatakan bahwa tafsiruha qiraatuha la kaifa wala ma'na amiruha kama ja'at bila kaif, ya, kata-kata yang seperti itu menjelaskan bahwa para ulama itu tidak membahas ayat sifat itu karena pertama, karena memang dia itu ayat mutasyabih yang memiliki makna yang bila dipahami secara tekstual akan menyebabkan keserupaan bagi Allah. Mereka juga tidak ingin mentakwil. Kenapa? Karena takwil di zaman itu dipakai oleh ulama-ulama Jahmiyah, Mu'tazilah, sehingga mereka diam tetapi menyuruh kepada manusia untuk tetap mengimani ayat-ayat sifat, ya, mengimani ayat sifat dengan menyerahkan maknanya kepada Allah, yaitu metode tafwid. Sedangkan ya klaim Salafi Wahabi yang mana merupakan pandangan Imam Ibnu Taimiyah menganggap sikap para ulama yang seperti tadi itu yang tidak mau mentakwil, tidak mentafsirkan, kemudian disuruh membiarkan apa adanya, itu adalah sikap bahwa para ulama itu menetapkan ayat secara tekstual. Tetapi sebenarnya sangat rancu sekali ya. Kenapa? Karena banyak kalam-kalam ulama ya yang jelas-jelas melarang kita untuk mentakwil, melarang kita untuk mentafsir dan menyerahkan maknanya kepada Allah. Dari kaidah ini saja sudah jelas ya. Sikap mereka itu bukan memilih makna zahir. Ya. Kalau menetapkan lafaz zahir iya, tetapi untuk menetapkan makna zahir itu sangat keliru sekali. Sangat keliru sekali. Sehingga Imam Suyuti mengatakan ya, wa jumhuru ahli sunnah minhum as-salaf minhum as-salaf wa ahlul hadis alal imani biha wa tafwidu ma'naha al muradu minha ila Allah ta'ala wa la nufassiruha ma tanjihina lahu an haqiqatiha. Ya. Jadi jumhur ahli sunnah wal jamaah, diantaranya salaf dan ahli hadis ya, tidak Asy'ariyah. Karena sikap Asy'ariyah pada zaman Imam Suyuti itu lebih ke takwil, mengimani ayat-ayat mutasyabihat atau ayat sifat, menyerahkan maknanya kepada
apa yang dikehendak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menafsirkannya serta mentanjih mensucikan dari hakikatnya. Ya. Beliau membawakan banyak kutipan dari ulama salaf seperti Imam Al-Lalikai. Beliau menjelaskan al-istiwa'u ghairu majhul wal kaif ghairu ma'qul. Terus Imam Ibnu Abdurrahman juga sama ya, kutipan-kutipan yang serupa yang saya jelaskan di awal tadi. Dan terlalu banyak ulama ahli sunnah yang mengklaim bahwa metode tafwid adalah metode salaf. Ya, banyak ulama ahli sunnah yang menetapkan metode tafwid adalah metode tafwid. Dan saya akan bawakan ya khusus ulama-ulama Hanabilah yang mengklaim bahwa ulama salaf itu bermanhaj tafwid. Di antaranya Imam Al-Barbahari Al-Hambali. Wa qalu Nabi sallallahu alaihi wasallam inni ra'aitu rabbi fi ahsani surah, tentang masalah surah. Wa isbahu min hadhil ahadits wa alaika bitaslim wat tasdiq wat tafwid. Harus tafwid, jelas ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau juga menekankan metode tafwid. Wa yan bagi itlaqu sifatul istiwa min ghairi ta'wil wa annahu istiwa'u dzati 'alal arsy la 'alal ma'nal qu'ud, bukan bersemayam wal mumasah bersentuhan dengan arsy kama qalatil mujassimah wal karamiyah wala ala ma'nal ulu war rif'ah, bukan mana tinggi dan rif'ah. Darajah ini masih ada kemungkinan apakah darajatnya atau jihah qalatil asy'ari sebagaimana yang diklaim oleh Asy'ari, wala ala ma'nal istila wal ghalabah seperti klaim Mu'tazilah. Di sini beliau tidak ada tidak memiliki sikap apapun ya, tidak menentukan makna apapun. Itu jelas sekali beliau tafwid. Yang ketiga Imam Ibnu Zawji Al-Hambali. Wa qad waqafa aqwamu ma'al dhawahir fahamal jahu ala muqtadil hissi. Faqala ba'duhum annallaha jismun ta'ala Allahu 'an dzalika wa hadha madhhabu Hisam bin Hakam wa innama shawab qira'atul ayat wal hadis min ghairi tafsir wala kalama fiha. Ya, di dalam kitab Talbisu Iblis. Ya. Beliau tidak menetapkan makna zahir karena makna zahir itu adalah jismi. Ya, jisim. Sedangkan makna jisim ini adalah mazhabnya Hisam bin Hikam Al-Mujassimah. Kemudian Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah juga sangat getol ya mempromosikan metode tafwid. Wa madhhabus salaf rahmatullahi alaihim al-imanu bi sifatillahi ta'ala wa asma'ihi allati wasafa biha nafsuhu fi ayatihi wa tanzilihi aw ala lisani rasulihi min ghairi ziyada 'alaiha wala nuqsa minha wala tazawaja laha wala tafsira laha wala ta'wila laha. Tidak boleh tafsir, tidak boleh takwil. Bima yukhalifu zahiraha wala tasbiha bi sifatil makhluqah wala samatil muhdas bal amirruha kama ja'at waradu ilmaha ila qailiha wa ma'naha ila mutakallimi biha. Jelas ya, diserahkan maknanya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kelima Al-Imam Ahmad Hamdan Al-Hambali Al-Asari. Ya, ini juga jelas beliau menyatakan tentang metode tafwid karena terlalu panjang juga. Al-Hafiz Az-Zahabi rahimahullah, muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah menentang tafwid, tetapi muridnya malah mensiarkan tafwid. Faqauluna fi dzalika wa babul iqrar wal imrar wat tafwid ma'nahu ila qailihi as-sadiqi al-ma'sumi. Jelas ya. Iqrar wal imrar wat tafwid. Ya. Jadi itu ya. Kemudian sudah, mungkin cukup karena waktu juga ya, keterbatasan waktu. Itu saja ya. Banyak ulama yang menjelaskan bahwa metode salaf itu metode tafwid. Wallahu a'lam.